Ketika kecil, sebutir permen saja sudah cukup membuat kita bahagia. Ketika dewasa, meski rasa permen di mulut tetap manis, kita mulai merasakan asam, manis, pahit, dan getirnya kehidupan. Saat kecil, menangis lalu tertawa. Saat dewasa, tertawa lalu menangis. Kekhawatiran akan pekerjaan, beban cicilan kendaraan dan rumah, serta tekanan untuk membangun keluarga dan memiliki anak. Semua tekanan ini bisa begitu membebani hingga membuat kita sesak napas. Kadang kita bertanya pada diri sendiri, setiap manusia pasti akan mati, lantas untuk apa kita hidup? Saya tahu hidup Anda sangat sibuk. Namun, apa yang saya sampaikan ini tidak mudah untuk dicerna, apalagi jika Anda hanya mendengarkannya sekali. Saran saya, tontonlah sampai selesai. Dengarkan berulang kali saat Anda senggang atau sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Silahkan bagikan dan simpan daftar putar ini agar lebih mudah Anda akses. Saya yakin dalam beberapa bulan saja, pola pikir Anda akan berkembang pesat, mencapai tingkat yang baru. Kebijaksanaan leluhur menyapa Anda semua. Hari ini kita akan bersama-sama memahami makna di balik alasan keberadaan manusia. Pasti jawaban-jawaban ini akan mengubah cara Anda hidup, terutama kisah terakhir, sebuah kisah yang telah menyadarkan ribuan orang. Kisah tentang babi. Ada seekor babi yang setiap hari hidup bahagia bersama orang tuanya. Ada yang mengurus makanan dan minumannya. Namun suatu hari, babi itu menyadari bahwa ia dipelihara untuk suatu hari nanti akan disembelih. Meskipun begitu, babi-babi lain di kandang itu tetap tidak menyadari hal ini. Mereka tetap makan lalu tidur, tidur lalu makan, tanpa beban. Babi itu merasa menderita dan menganggap hidup ini tidak bermakna. Ia pun bertanya pada ibunya, "Jika kelak kita akan disembelih, mengapa harus tumbuh besar?" Ibu babi itu menjawab, "Meskipun pada akhirnya kita akan disembelih, kebahagiaan saat ini tetap nyata. Daripada mengkhawatirkan rasa sakit yang belum tiba, mengapa kamu tidak menikmati kebahagiaan saat ini?" Babi itu merasa perkataan ibunya sangat masuk akal, dan sejak saat itu, ia tidak lagi menderita. Namun suatu hari, ia menemukan lubang kecil di kandangnya. Tapi lubang itu terlalu kecil, babi itu tidak bisa melewatinya. Maka ia menemukan tujuan hidupnya, mengurangi berat badan agar bisa melewati lubang itu. Babi itu berhenti makan dan minum. Siang malam ia berlatih untuk menurunkan berat badan. Meskipun sangat menderita, ia tetap percaya bahwa kemenangan menunggunya di depan. Akhirnya, suatu hari, ia menjadi cukup kurus untuk melewati lubang itu dan melarikan diri. Ia pergi menuju pegunungan yang jauh, berubah menjadi babi hutan liar. Ia berpikir bahwa nasibnya telah berubah. Namun, kemudian ia menyadari bahwa ia bukanlah babi pertama yang melarikan diri. Dalam kawanan babi hutan, ada banyak babi yang mirip dengannya. Babi-babi peliharaan yang pernah hidup di kandang. Babi-babi ini hidup sangat menderita dalam kawanan babi hutan karena mereka tidak memiliki taring, juga tidak memiliki kekuatan dan kecepatan seperti babi hutan liar. Mereka hanya bisa hidup serba kekurangan di lapisan bawah kawanan. Maka babi itu mulai merasa menderita lagi. Ia berpikir, apakah harus menahan diri atau melawan? Akhirnya, ia memutuskan untuk melawan. Setiap hari ia berlatih menabrak pohon besar, lalu melatih diri menggigit pohon. Hari demi hari, ia terus melatih kemampuannya hingga suatu hari. Ia menantang babi hutan pemimpin kawanan dan melukainya dengan parah. Namun yang mengejutkan, sebelum mati, babi hutan pemimpin kawanan itu berkata, "Akhirnya aku terbebaskan, sekarang giliranmu menanggung penderitaan ini." Tidak lama kemudian, babi itu memahami arti perkataan tersebut. Babi itu menjadi raja baru kawanan. Secara alami ia naik ke posisi tertinggi. Namun, ketika melihat ke bawah dari puncak gunung, ia melihat sebuah papan bertuliskan Kamp Pelatihan Babi Hutan. Saat itulah ia menyadari bahwa ia hanya bagian dari eksperimen yang dilakukan manusia untuk mengubah babi peliharaan menjadi babi hutan agar bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Saat itu ia sudah tua, hanya bisa terhuyung-huyung menuruni gunung. Dia berkata kepada setiap babi, "Hiduplah dengan gembira setiap hari." Proses pendewasaan sebenarnya adalah proses untuk semakin memahami segalanya.
Ini juga bisa dilihat sebagai proses berubah menjadi babi hutan. Proses ini akan membantu kita menyadari kenyataan yang menyakitkan. Sebagian besar hal di sekitar kita sebenarnya tidak memiliki makna. Seberapa keras pun Anda berusaha, pada akhirnya, apakah Anda menjadi orang kaya atau hanya orang biasa? Anda hanyalah bidak catur di tangan para kapitalis. Tidak ada perbedaan besar. Pemakaman Anda sebenarnya hanyalah ajang berkumpul bagi orang lain. Seorang warganet menceritakan, tetangganya, seorang pria berusia 52 tahun yang menjabat kepala departemen, meninggal mendadak karena stroke. Istri dan anak-anaknya sangat berduka. Namun ketika kerabat dan teman-teman datang menghadiri pemakaman, semua orang tersenyum, menyapa satu sama lain, menawarkan rokok dan berbincang. Setelah basa-basi, mereka mulai makan bubur malam dan bermain kartu. Para wanita yang membantu di dapur bekerja sambil tertawa dan bercanda. Para pria duduk minum, bercanda, merokok, dan saling menggoda. Membuat suasana pemakaman tidak berbeda dengan sebuah pesta yang menyenangkan. Saat itulah saya benar-benar menyadari bahwa hidup dan mati Anda tidaklah penting di mata orang lain. Selain orang tua, anak-anak, dan pasangan Anda, tidak ada yang peduli dengan hidup atau mati Anda. Tidak ada yang berduka atas kepergian Anda. Kematian Anda hanyalah kesempatan langka bagi orang-orang untuk berkumpul. Mereka membicarakan berbagai hal, bahkan ada yang mabuk dan membuat keributan. Namun tampaknya tidak ada yang menyebutkan kematian Anda atau memedulikannya. Kemudian saya menyadari secara mendalam bahwa kita sebenarnya tidak penting di mata orang lain. Hanya kita yang merasa diri kita penting. Mereka hanya peduli tentang bagaimana kita memandang mereka. Sama seperti kita yang sebenarnya tidak peduli terhadap orang lain. Dalam dunia setiap orang, orang lain hanyalah penonton. Kita harus mengakui bahwa manusia modern telah menjadi jauh lebih dingin, tidak lagi peduli dengan urusan orang lain. Bahkan seringkali, kita merasa puas ketika orang lain mengalami kemalangan. Jika tidak percaya, Anda bisa bertanya pada diri sendiri, apakah Anda mengenal tetangga di seberang rumah Anda? Terhadap orang yang sudah meninggal, banyak orang juga tidak merasakan apa-apa. Alasan utamanya adalah karena mereka tidak memiliki hubungan darah atau jarang berinteraksi dengan kita. Jadi, ketika mereka tiada, kita juga tidak merasakan apa-apa. Bagi mereka yang hidup dalam kegelapan, jika Anda ingin memiliki kehidupan yang lebih kaya, beranilah untuk maju. Jangan khawatir tentang kegagalan, karena tidak ada yang benar-benar peduli pada Anda. Bagi mereka yang hidup sebagai aktor di dunia ini, jika suatu hari Anda tidak ingin terus menjadi aktor lagi, jika peran utama terlalu membebani dan peran pendukung tidak menyenangkan, beranilah untuk melepaskan. Ada seorang mahasiswa menulis esai berjudul "Hanya dengan merasakan penderitaan hidup, barulah seseorang bisa menjadi manusia unggul." Esai ini diberi nilai 0 oleh seorang profesor di Selandia Baru. Karena profesor di Selandia Baru memahami satu hal sederhana. Jika semakin banyak menderita, berarti semakin unggul, maka orang terkaya di dunia pasti adalah seekor keledai. Generasi sebelumnya telah menggali lubang besar bagi kaum muda, yaitu kaum muda harus menanggung banyak penderitaan agar memiliki masa depan. Namun ketika memasuki masyarakat, Anda akan menyadari bahwa begitu Anda mulai menggigit bibir dan menahan penderitaan, penderitaan Anda tidak akan ada habisnya. Uang akan disisakan untuk mereka yang tidak kekurangan uang. Cinta akan disisakan untuk mereka yang tidak kekurangan cinta. Sementara penderitaan akan disisakan untuk mereka yang paling mahir menanggung penderitaan. Perhatikan bahwa ini adalah penderitaan tingkat rendah, bukan penderitaan akibat disiplin diri atau pelatihan pengembangan diri. Kaum muda saat ini tidak lagi menerima penderitaan secara buta. Baru-baru ini saya melihat seorang warganet berkata, "Jika Anda merasa sangat lelah, pergilah ke pasar pada pukul 4 pagi atau ke unit gawat darurat." Segera setelah itu, orang lain membalas, "Jika merasa lelah, bukankah seharusnya beristirahat? Mengapa harus membandingkan siapa yang lebih lelah?" Jika mengikuti cara bicara ini, maka dari 8 miliar orang di dunia, hanya orang yang paling lelah yang berhak mengatakan dirinya lelah. Melatih kemauan adalah hal yang tak terhindarkan ketika Anda tidak bisa menghindari penderitaan.
Oleh karena itu, kita tidak boleh memuliakan penderitaan, karena itu akan mendorong kita ke dalam lingkaran konsumsi diri yang tak berkesudahan. Keberhasilan bergantung pada banyak faktor, tetapi jangan secara membabi buta atau sengaja menanggung penderitaan yang tidak berguna. Sikap positif dan optimis adalah sikap hidup terbaik. Jangan menderita hanya demi menderita. Tradisi selalu menganjurkan kita bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Bekerja keras mencari uang dulu, baru menikmati. Tetapi jika hidup ini singkat, mungkin kita akan menderita sepanjang hidup. Penulis Higashino Keigo pernah menulis, berusaha terlalu keras akan sangat melelahkan. Manusia tidak hidup di dunia ini untuk menderita. Maka, tidak perlu menyimpan segalanya dalam hati. Ketika merasa terlalu sibuk, perlambatlah sedikit. Ketika merasa lelah, beristirahatlah. Ketika merasa sedih, menangislah sekeras-kerasnya. Jangan selalu berlawanan dengan diri sendiri. Tidak ada yang lebih penting daripada hidup sehat, bukan? Gaya hidup di luar negeri bagaikan cermin bagi kita. Mereka bekerja setengah tahun dan setengah tahun sisanya bersenang-senang. Membeli rumah hanya untuk tempat tinggal, kendaraan cukup yang bisa berjalan. Kita hidup di dunia ini selama beberapa puluh tahun, bukan untuk bekerja dan lembur setiap hari, apalagi untuk menanggung penderitaan. Kita datang ke dunia ini untuk menikmati hidup dan merasakan hal-hal menarik dari kehidupan manusia. Dalam hidup ini, ada yang akan mengagumi Anda, ada yang akan meremehkan Anda, ada yang akan iri pada Anda, ada yang akan salah paham terhadap Anda. Anda tidak bisa menyenangkan semua orang. Maka, jangan terlalu memedulikan bagaimana orang lain memandang Anda. Anda harus selalu mengingatkan diri sendiri, tubuh adalah milik Anda, harus mencintainya. Perasaan juga milik Anda, jadi harus menghargainya. Jangan menyiksa diri sendiri karena orang dan hal yang tidak pantas. Ada seekor ikan kecil berpergian di hutan ajaib. Ia berenang mendekati seekor ikan tua dan berkata, "Saya ingin mencari apa yang mereka sebut samudra." Ikan tua itu terkejut bertanya, "Samudra, saat ini kamu sedang berada di dalam samudra." Ikan kecil berkata, "Ini hanya air, saya ingin mencari samudra." Kita menghabiskan seluruh hidup untuk mencari makna kehidupan, seperti seekor ikan yang hidup di air mencari samudra. Banyak orang semakin cemas, karena setiap hal yang mereka lakukan harus memiliki makna, terutama orang yang sensitif. Bahkan ketika membaca buku atau menonton film, mereka harus menuliskan kesan setelah menonton. Setiap kali mereka menikmati kesenangan sederhana, mereka merasa bersalah. Mungkin karena sejak kecil, kita diajari bahwa makan dan bermain adalah pemborosan waktu. Hanya menanggung penderitaanlah hidup yang sebenarnya. Orang hidup harus berjuang untuk hasil yang baik. Hidup seperti itu sungguh sangat melelahkan. Tidak hanya lelah, tetapi ketika kita menganggur, patah hati, atau menghadapi kesulitan, kita akan jatuh ke dalam kondisi kelelahan mental yang luar biasa. Banyak orang mengabaikan satu kebenaran, yaitu banyak hal tidak perlu memiliki makna. Makan dan bermain tidak berarti membuang-buang waktu, dan menanggung penderitaan juga tidak berarti hidup Anda bermakna. Ketika Anda cemas dan lelah secara mental, ingatlah bahwa hidup hanyalah akumulasi dari berbagai pengalaman. Selama Anda mau, Anda bisa melakukan hal-hal yang tampaknya tidak bermakna. Misalnya, duduk melamun, menikmati matahari terbit, menghitung bintang, atau duduk di padang rumput sepanjang hari. Pengalaman Anda itulah makna terbesar. Hidup tidak harus melakukan hal-hal yang dianggap bermakna oleh orang lain, juga tidak harus hidup sesuai nilai-nilai dominan masyarakat seperti menikah di usia 20-an atau memulai karir di usia 30-an. Makna diciptakan oleh diri kita sendiri. Hidup adalah ladang liar, bukan rel kereta api. Selama Anda menikmati saat ini, Anda sudah memiliki makna. Sebenarnya, apa perbedaan terbesar antara manusia dan hewan? Beberapa orang mengatakan, perbedaan terbesar adalah hidup hewan tidak memiliki makna, sedangkan hidup manusia memiliki makna. Saya rasa tidak begitu. Baik hidup hewan maupun manusia, keduanya tidak memiliki makna, karena manusia berevolusi dari hewan. Dunia tidak tiba-tiba menjadi bermakna, hanya karena kita memiliki pemikiran.
Namun hewan tidak tahu bahwa hidupnya tidak bermakna, dan ia tidak peduli. Sementara itu manusia tahu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki makna. Maka mereka sibuk mencari makna. Justru dalam proses pencarian makna itulah manusia membentuk kehidupan spiritualnya. Setelah memiliki kehidupan spiritual, mereka merasa hidup memiliki makna. Oleh karena itu, makna itu sama sekali bukan sesuatu yang disiapkan oleh alam atau alam semesta untuk Anda. Alam tidak memiliki konsep makna. Ia tidak secara khusus menyiapkan makna apapun untuk manusia. Seorang perawat bernama Bronnie Ware yang bekerja di bangsal perawatan pasien di hutan Australia selama 9 tahun, telah menerbitkan buku berjudul 5 Penyesalan Terbesar Orang yang Sakit Parah, berdasarkan curahan hati dari para pasien kritis yang ia rawat. Berikut adalah 5 penyesalan yang paling sering diungkapkan. Saya berharap memiliki cukup keberanian untuk hidup sesuai keinginan sendiri, daripada hidup sesuai harapan orang lain. Ini adalah penyesalan yang paling umum di antara semuanya. Ketika seseorang menyadari hidupnya akan segera berakhir, mereka dengan mudah melihat kembali dan menyadari berapa banyak impian yang belum terwujud. Sebagian besar orang bahkan belum sempat mewujudkan separuh impian mereka. Baru ketika terbaring di ranjang kematian, mereka tersadar bahwa pilihan-pilihan merekalah yang menentukan semua itu. Saya berharap dulu saya tidak bekerja terlalu keras. Ini hampir merupakan keluhan dari sebagian besar pasien pria yang ia rawat. Mereka melewatkan kesempatan menyaksikan anak-anak tumbuh dewasa, melewatkan momen bersama orang tua. Jika Anda bisa menyederhanakan cara hidup Anda dan membuat keputusan yang masuk akal, Anda akan menemukan bahwa jumlah uang yang benar-benar dibutuhkan untuk hidup tidak sebanyak yang Anda bayangkan. Setelah itu, Anda bisa menghabiskan sisa waktu untuk menikmati hidup, dan Anda akan lebih bahagia. Saya berharap memiliki cukup keberanian untuk mengungkapkan perasaan saya. Banyak orang karena ingin menjaga kerukunan dengan orang lain, telah menekan emosi mereka. Akibatnya, mereka kehilangan kepribadian dan semakin jauh dari jati diri yang sebenarnya. Saya berharap tetap berhubungan dengan teman-teman. Banyak orang karena tekanan hidup mengabaikan persahabatan berharga yang perlahan memudar seiring waktu. Ketika terbaring di ranjang kematian, setiap orang mengingat teman-teman lama mereka dan menyesal tidak meluangkan cukup waktu dan tenaga untuk persahabatan. Saya berharap saya membiarkan diri saya lebih bahagia. Sangat mengejutkan bahwa hal ini sering muncul. Ketika seseorang terbaring di ranjang menunggu kematian, pikiran orang lain sudah tidak lagi terlalu penting. Yang benar-benar mereka pedulikan adalah hati mereka sendiri. Jadi, sebelum kematian mendekat, jika bisa melepaskan segalanya dan tersenyum menghadapi diri sendiri, itu sungguh luar biasa. Di Jepang, seorang perawat muda yang khusus merawat pasien tahap akhir bernama Shoichi Okane telah menyaksikan dan mendengarkan penyesalan lebih dari 1.000 pasien sebelum mereka meninggal. Kemudian ia menulis buku 25 penyesalan sebelum mati. 5 penyesalan pertama adalah tidak melakukan hal-hal yang benar-benar ingin dilakukan, tidak mencapai impian, telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani, membiarkan emosi mendominasi sepanjang hidup, tidak memiliki cukup kekuatan untuk membantu orang lain. Anda akan menyadari bahwa di negara manapun, baik orang Barat maupun orang Asia, ketika menghadapi kematian, penyesalan setiap orang adalah sama. Oleh karena itu, semoga semua orang berani melakukan apa yang mereka inginkan. Jangan mengulang penyesalan yang sama seperti orang lain. Jika saya memberi Anda uang seumur hidup yang tidak akan pernah habis, tetapi harus ditukar dengan kesehatan Anda, apakah Anda mau? Jika Anda tidak tahu harus memilih bagaimana, kisah ini akan membantu Anda menjadi jelas. Dahulu kala, istri seorang pria miskin menemukan 3 pria tua kelaparan berambut putih berdiri di depan rumah. Ia mengundang mereka masuk ke rumah untuk makan sesuatu. Para pria tua itu berkata, "Tanyakan pada suamimu apakah ia setuju." Sang suami dengan gembira menjawab, "Cepat undang mereka masuk, membantu orang yang kesusahan adalah hal yang seharusnya dilakukan." Ketiga pria tua itu tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, kami adalah dewa kekayaan, dewa keberhasilan, dan dewa kesehatan.
Untuk membalas kebaikan Anda bisa mengundang salah satu dari kami bertiga masuk ke rumah untuk memenuhi keinginan Anda. Tapi ingat, hanya boleh memilih satu. Sang istri ingin memilih dewa kekayaan, sedangkan suaminya ingin memilih dewa keberhasilan. Putri mereka yang sedang mengerjakan tugas di samping menyelah. Menurutku, dewa kesehatan adalah yang terbaik. Betapa bahagianya jika seluruh keluarga bisa hidup sehat bersama. Maka, mereka mengundang dewa kesehatan masuk ke rumah. Yang anehnya adalah, dewa kekayaan dan dewa keberhasilan juga ikut masuk. Sang istri terkejut bertanya, "Bukankah hanya boleh mengundang satu orang saja?" Dewa kesehatan menjawab, "Benar, tapi ada pengecualian. Hanya jika memilih saya, kedua dewa lainnya akan ikut masuk. Karena jika tidak ada kesehatan, kekayaan dan keberhasilan juga akan menjadi nol." Dalam hidup ini, banyak atau sedikitnya uang tidak penting. Kesehatan adalah yang paling utama. Jangan berebut uang dan keuntungan dengan membabi buta, karena sebanyak apapun uang tidak bisa mencegah kematian. Secantik apapun tidak bisa menyenangkan malaikat maut. Mencari uang hanyalah sebuah permainan, sedangkan kesehatan adalah tujuannya. Memiliki kesehatan yang baik lebih berharga dari segalanya, karena bagian-bagian tubuh sangat mahal dan sulit menemukan yang cocok. Yang terpenting adalah tidak selalu tersedia. Penulis Maxim Gorky pernah bercerita tentang seorang pemuda yang penuh kecewaan. Ia sering mengeluh tentang kehidupannya yang miskin dan ketidakadilan masyarakat. Setiap orang menghindarinya ketika melihatnya. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang pria tua. Ia bertanya kepada pemuda itu apa yang ia butuhkan. Pemuda itu menjawab, "Saya sangat miskin, saya ingin menjadi kaya." Pria tua itu berkata, "Oh begitu, maukah kamu menjual tangan dan kakimu kepadaku? Aku akan membayar 5.000 keping emas untukmu." Pemuda itu menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak perlu." Pria tua itu melanjutkan bertanya, "Kamu keberatan dengan harga yang rendah? Kalau begitu, aku akan membayar 10.000 keping emas untuk membeli tangan dan kakimu. Mau?" Pemuda itu terkejut, menggelengkan kepala, dan berkata kepada pria tua itu, "Sebesar apapun yang Anda bayar, saya tidak akan menjual tangan saya." Pria tua itu menjawab, "Benar, sekarang apakah kamu masih merasa miskin? Di tubuhmu ada sesuatu yang lebih berharga dari 10.000 keping emas itu. Itulah kesehatan. Bukankah kesehatan adalah aset terbesar kamu? Setiap orang terlahir dengan anugerah terbaik, bukan keberuntungan yang luar biasa, melainkan tubuh yang sehat." Melalui beberapa tahun pandemi terakhir, banyak orang menyadari satu kebenaran. Sebanyak apapun uang, tidak bisa membeli tubuh yang sehat. Begitu tubuh runtuh, segalanya akan kembali ke nol. Seseorang pernah berkata, jika semua pria menganggap memiliki rumah, memiliki mobil, dan pekerjaan bergengsi sebagai satu-satunya impian dalam hidup, lalu harapan apa lagi yang tersisa untuk negara ini? Apakah Anda ingin ketika tua nanti, Anda bercerita kepada cucu Anda, "Cucu tahu apa hal terhebat yang kakek lakukan dalam hidup? Dengarkan baik-baik, kakek sudah melunasi semua utang rumah loh." Hahaha, sejak lahir, manusia sebenarnya telah melangkah di jalan yang perlahan menuju kematian. Dalam buku Bagaimana Baja Ditempa tertulis, setiap orang harus menjalani hidup sedemikian rupa, sehingga ketika menoleh ke belakang, mereka tidak akan menyesal karena telah hidup sia-sia, juga tidak merasa malu atas tahun-tahun yang biasa-biasa saja. Dalam buku Walden, Hidup Sendiri di Hutan juga disebutkan, hidup pada dasarnya tidak memiliki nilai, kecuali jika Anda memilih dan memberikannya nilai. Mulai sekarang, jangan hidup di kehidupan yang harus Anda jalani lagi. Hiduplah di kehidupan yang ingin Anda jalani. Kematian tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah ketika Anda meninggal, barulah Anda menyadari bahwa Anda belum pernah benar-benar hidup. Ada sebuah film pendek pemenang Oscar berjudul Hidup 1 Menit. Saya percaya Anda juga bisa menemukan makna hidup melalui film itu. Lalat kecil yang malang itu belum mengerti apa artinya ini, sampai ia melihat seekor lalat tua.
Angka di jamnya kembali ke 0 dan hidupnya berakhir seketika. Saat itu lalat kecil itu baru menyadari bahwa ia hanya punya 1 menit untuk hidup. Saat itu ia menerima daftar panjang dari lalat tua yang berisi tugas-tugas yang harus dilakukan seekor lalat sepanjang hidupnya. Waktu mendesak, lalat itu harus segera bertindak. Menurut daftar, ia mulai menyengat rakun, menghadiri pesta, terjun payung, menyelamatkan serangga, dan bahkan menikah, memiliki anak, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Ia tidak punya waktu untuk berpikir atau merasakan, begitu saja melaksanakan setiap keputusan penting dalam hidupnya. Namun, semakin mendekati akhir, tugasnya semakin sulit, seperti melihat bintang-bintang. Tapi saat itu siang hari, bagaimana bisa melihat bintang atau menjadi orang terkenal? Ini lebih sulit daripada melihat bintang. Ia merasa cemas dan putus asa. Ia tidak menyangka bahwa keputusasaan juga ada dalam daftar hal yang harus dilakukan. Tiba-tiba, setetes minyak jatuh menimpanya dan hidupnya berakhir di saat-saat terakhir. Malam tiba, ia akhirnya bisa berhenti untuk melihat bintang-bintang. Bertahun-tahun kemudian, spesimen ambar ini menjadi pusat perhatian yang dicari-cari, dan ia juga menyelesaikan tugas terakhir dalam daftar, yaitu menjadi terkenal. Apa artinya semua itu? Sepanjang hidupnya hanya untuk terburu-buru menyelesaikan sebuah daftar, yang ironisnya, daftar itu juga ditulis oleh orang lain. Sangat ironis dan juga menyedihkan. Namun, jangan cepat-cepat menertawakan lalat kecil itu, karena hidup kita juga tidak jauh berbeda. Lulus kuliah, mencari pekerjaan, menikah, punya anak, mencapai ketenaran. Itu adalah daftar yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Namun, hal-hal itu sama sekali bukan kebutuhan kita sendiri, melainkan ekspektasi orang lain. Kisah tentang pria dan Buddha. Ada seorang pria yang telah meninggal dunia. Hanya pada saat itulah ia menyadari betapa singkat hidupnya. Ia melihat Sang Buddha memegang sebuah kotak dan mendekatinya. Sang Buddha berkata, "Baiklah, mari kita pergi." Pria itu berseru, "Secepat inikah? Saya masih punya banyak hal yang belum selesai." Sang Buddha menjawab, "Saya sangat menyesal, tapi waktumu sudah habis." Pria itu bertanya kepada Sang Buddha, "Apa yang ada di dalam kotak itu?" Sang Buddha menjawab, "Itu adalah apa yang menjadi milikmu." Pria itu bingung. "Maksud Anda harta benda saya seperti pakaian dan uang?" Sang Buddha menggelengkan kepala. "Hal-hal itu tidak pernah menjadi milikmu, itu milik dunia." Pria itu bertanya lagi, "Jadi apakah itu kenangan saya?" Sang Buddha menjawab, "Bukan, itu milik waktu." Pria itu menebak, "Jadi apakah itu bakat saya?" Sang Buddha menjawab, "Bukan, itu milik keadaan." Pria itu melanjutkan bertanya, "Apakah itu teman-teman dan keluarga saya?" Sang Buddha menjawab, "Bukan, mereka milik hati Anda." Pria itu menghela napas, "Jadi pastilah itu tubuh saya." Sang Buddha menjawab, "Bukan, tubuhmu milik debu." Akhirnya, pria itu menegaskan, "Kalau begitu, itu pastilah jiwa saya?" Sang Buddha tersenyum, "Kamu sama sekali salah, jiwamu milikku." Pria itu saat itu menitikkan air mata, mengambil kotak dari tangan Sang Buddha dan membukanya. Di dalam kotak itu kosong. Ia menangis terseduh-seduh dan bertanya kepada Sang Buddha, "Mungkinkah saya tidak pernah benar-benar memiliki apapun?" Sang Buddha menjawab, "Benar, tidak ada satupun di dunia ini yang benar-benar menjadi milikmu." Pria itu melanjutkan bertanya, "Lantas apa yang menjadi milik saya?" Sang Buddha berkata, "Setiap momen yang kamu jalani itulah milikmu." Hidup adalah serangkaian pilihan dan pelepasan. Manusia lahir dalam tangisan dan pergi dalam tangisan orang lain. Jeda waktu antara dua tangisan itu, itulah hidup.